Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sirul Bari, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi Sukorejo, Banyuputih, Situbondo. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu salah satunya adalah Analyzing Vocabulary. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diampuh pada semester 5 yang berbobot 2 SKS. Pemaparan ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi Tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan pengajaran, sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen, yaitu PDD UK TPT 2025. Adapun dalam capaian mata kuliah yang akan kita capai dalam mata kuliah Analyzing Vocabulary, diantaranya para mahasiswa mampu menganalisa atau memahami berbagai kosakata, mampu membedakan sinonim, antonim, dan adapun beberapa materi yang akan kita ampuh dalam mata kuliah Analyzing Vocabulary, diantaranya pengetahuan tentang vocabularies, pengetahuan tentang types of word combination, and then pengetahuan tentang academic in situation. Dan selanjutnya, mahasiswa juga dituntut untuk memahami beberapa struktur kata dalam konteks yang benar dalam bahasa Inggris, mampu mengidentifikasi berbagai jenis phrase dalam bahasa Inggris, dan mampu mengidentifikasi berbagai jenis kombinasi kata dan mendefinisikannya seperti kata kerja, kata benda, kata sifat, kata-kata keterangan yang benar dalam bahasa Inggris. Dan adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini, yakni yang pertama tugas dan partisipasi dalam kelas, yakni 30%, terus kehadiran 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Berikut adalah kegiatan video belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Good morning. How are you? Fine. Okay, thank you. For today, we are going to study about analyzing vocabulary problems. But before we start our lesson, maybe we have to pray to our God Allah. For Fitri, please. Okay, before starting the class, let's open the class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start our lesson, biarkan saya menanyakan dulu, what is vocabulary? Anyone of you know what is vocabulary? No. What is vocabulary? No, we are done. Some word and others? Others, Fitri? Some words that we use when we speak, write, or communicate. Okay, some word that we use by oral or non oral. This is vocabulary. By oral, by non oral. Okay, but today we are going to discuss about analyzing vocabulary problems. So, apa yang bermasalah di dalam kosakata dan apa yang bermasalah di dalam cara pengucapan kosakata. Okay, for the first, ini adalah definisi tentang vocabulary menurut Bern. In content defines vocabulary as the collection of words which are used by a person, class, or profession in addition. Artinya, kosakata itu digunakan oleh beberapa kelompok, oleh seseorang, kelas, profesi, dan edition. Misal ada kosakata yang diadakan atau ditemukan oleh sebuah kelompok tertentu. Nomor 2, ini berdasarkan dengan Al-Qahtani. Vocabulary is the word that we teach in the foreign language. In this case, the vocabulary could consist of more than one word. Artinya, kosakata itu biasanya berasal dari kosakata yang asing, dan biasanya itu berasal dari satu atau dua kata yang lebih. Oke, kita lanjut.
Dari beberapa kosakata, seperti kita yang bilang tadi pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya kosakata itu ada yang secara vokal berbentuk suara atau berbentuk non vokal, non oral. Bisa dari apa? Yes, gesture, atau bisa dari oral dari kita. Oke, vocabulary refers to the word we must understand to communicate effectively. And educator often consider four types: vocabulary: listening, speaking, reading, and writing. Dan biasanya kosakata itu pasti related to the listening, speaking, reading, ataupun writing. And dari beberapa lesson itu, of course, needs vocabulary. Kalau kalian kuasai kosakata yang banyak, vocabulary yang banyak, sedikit banyak, kalian akan menguasai yang namanya listening, namanya speaking, reading, apalagi writing. Jadi kuncinya ketika kalian akan belajar namanya listening, speaking, reading, and writing, the key is only vocabularies. Caranya bagaimana? Caranya kita harus banyak menghafal, harus banyak latihan. Melalui apa? Kosakata yang pernah kita hafalin. Oke, for the first, listening. Listening itu adalah vocabulary refers to the word we need to know, understand what we hear. Listening itu apa fungsinya kosakata? Ya tentunya hanya untuk mengerti tentang apa yang akan kita dengar. Penting kosakata dalam segi listening. Kadang ada beberapa kosakata yang ternyata tidak sama dengan apa yang kita dengar. Yang kedua, speaking vocabularies consists of the word we use, we speak. Ada beberapa kosakata yang dibutuhkan dalam kita berbicara dalam bahasa Inggris. Banyak kosakata. Semakin banyak kita kuasai, our speaking English will be friendly. Semakin banyak kosakata yang kita kuasai, our speaking will be running well, katanya seseorang. Jadi ke depan, kunci dari kita bisa berbicara bahasa Inggris, kunci dari kita berbicara speaking secara fasih, secara enak, dapat dimengerti oleh lawan kita, kuncinya satu. What is? Vocabulary. And the third, reading vocabulary. Kenapa? The word we need to know, to understand what we read. Ada beberapa kosakata yang tidak sama dengan apa yang kita hafalin. Dan ada kosakata yang tidak sama dengan yang ada di internet. So, what we need, kita harus butuh yang namanya hafalan. Kosakata yang kita pakai sehari-hari tidak akan sama dengan yang di internet. Kosakata yang kita pakai sehari-hari tidak akan sama dengan yang ada di tulisan paragraf ataupun koran atau artikel. Gak sama. Karena kenapa? Karena kita butuh kosakata lebih atau dikenal dengan namanya bahasa ilmiah. Kita harus menghafal itu. Atau kita butuh yang namanya Oxford Dictionary to know or to understand more about the text yang akan kita baca. Jadi gak sama. Jadi ketika kita itu membaca suatu artikel terus kita samaratakan dengan bahasa seharian kita sehari-hari, no, it's so different. Pasti. Kalian nanti boleh coba, kalian buka artikel baik di internet ataupun di artikel newspaper atau apa, pasti saya jamin bahasa kita tidak akan sama dengan apa yang digunakan oleh bahasa mijizin atau tulisan. Dan kalian kalau berbicara pakai bahasa tulisan, teman kalian tidak akan mengerti. Begitu sebaliknya, kalau kita pakai bahasa speaking kita dengan bahasa internet atau bahasa-bahasa formal yang ada dalam tulisan, teman kita tidak akan mengerti. Karena kenapa? Our habit in speaking English bukan itu. Karena bahasa kita sehari-hari bahasa-bahasa yang ringan, yang gampang dimengerti. Karena apa? Tujuan speaking, tujuan language satu, memahami satu kesatuan atau satu sama yang lain. Yang penting ketika kita berbicara satu sama lain mengerti, wes selesai. Tapi beda kalau reading. Reading bahasa kosakatanya tidak sama. Yang terakhir, writing. Writing vocabulary consists of the word we use in writing. Ini mirip dengan yang ada di reading. Ini mirip dengan yang apa? Ada di reading. Ketika kita menulis, semua kosakata terbaik kita harus dikeluarkan. Semua yang kita hafal yang ada dalam diri ini harus kita keluarkan berbentuk tulisan. Gak bisa tulisan itu berbentuk bahasa kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena tulisan itu termasuk sebuah karya yang mana di dalamnya itu mengandung grammatical use. Kalau tulisan kita sederhana, maka yang baca juga sederhana. Intinya kalau tulisan kita cuma sederhana, pangsa pasar kita juga
sederhana. Berarti kalau kita tulisannya sehari-hari tentang bahasa kita, berarti pangsa pasar kita cuma kelas-kelas ini aja. Tapi beda kalau tulisan kita bahasa keren, bahasa intelek, bahasa ilmiah, baik itu bahasa yang ada di internet atau artikel, maka objek dari pembaca kita seluruh yang ada di sosial media, baik itu Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Ada yang belum dimengerti? Mungkin ada yang mau tanya? Ngerti semua ya? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ada beberapa strategi yang ada di dalam vocabularies agar kita gampang memahami suatu tulisan atau suatu karya. Yang pertama, word path strategy. Apa itu? The first step to get the basic knowledge of using word path strategy, which is the ability to split up new word. For example, the word unbelievable consists of three parts: believe and able. Before using strategy, learner must recognize the word. Maksudnya apa? Kadang ada beberapa kosakata yang perlu kita ketahui melalui strategi-strategi tertentu. Ini berkaitan sama apa? Berkaitan dengan grammar kita yang kita pelajari. Contoh, believe ditambahin believable. Ya. Kayak gitu. Jadi kita ketika akan membaca kosakata aja nggak cukup. Harus di-mix sama namanya grammar. Ya. Harus di-mix lagi nanti dengan apa? Dengan apa yang pernah kita baca atau kita bisa kenal yang namanya apa ya? Sudut pandang kita berdasarkan buku yang pernah kita baca. Yang kedua apa? Word use. Apa maksudnya? Ada beberapa kosakata yang artinya tidak sama dengan penggunaannya. Ada beberapa kosakata yang fungsinya tidak sama dengan artinya. Contoh, membawa apa? Bring. Memikul. Carry. Sama enggak? Arti sama, tapi tidak dengan maknanya. Karena kenapa? So nanti be careful how do we to use it. How do we to use carry? How do we to use? Bring. Yes. Jadi tall, apa tall? Long. Yes, it's similar. Tapi kalau kita tidak tahu arti dan maknanya, maka kita itu nanti salah dalam tulisan. Maksud kita oke, maksud kita tuh benar, maksud kita tuh panjang pakai tall atau tinggi pakai long. Oke, sama. Kita ngerti. Cuma pembaca, bukan pembaca dari Indonesia, pembaca dari luar negeri gak akan ngerti. Ini maksudnya panjang, tapi kok pakai tall kayak gitu. So, next is about word information. Apa itu word information? Student need to know the fact about word information, how to twist word to fit different grammatical context. Oke, ini refers kemana? Biasanya ini refers to idiom. Maybe kalian pernah menemukan kosakata ada idiomnya, ada kalimat jadi kesatuan yang artinya tidak bisa dipisahkan. Ya, ada kalimat, biasanya ini kalimat buatan oleh komunitas dan menjadi bahasa nasional. Dan ini namanya masuk di sini word information. Cara tahunya gimana? Kita harus banyak belajar, baca-baca buku mengenai kosakata yang di sini. Contoh nih, run. Apa run? Running. Run posisinya sebagai apa? Sebagai running. Apa? Noun. Apa? Noun. Oke, lagi ini maksudnya. This is the clear relation between the word that apa? Tuh, dead, mati. Yang kedua, dead. Dying. Yang terakhir, die. Artinya sama enggak? Apa artinya? Mati. Fungsinya? Beda. So that ini namanya word information. It is related to the grammatical use. Jadi, bagaimana kita menggunakan verb 1, verb 2, verb 3, bagaimana kita menggunakan namanya passive voice, nanti kita berlakunya di sana, atau bahkan ada beberapa idiom yang artinya dengan kosakatanya tidak sama. Misal contoh put me down, libatkan saya, itu gak sama. Put meletakkan, me saya, down turun ke bawah. Kan ya put libatkan saya itu menurut arti, itu bahasa idiom yang ada di Amerika yang dibuat oleh suatu komunitas sehingga menjadi bahasa kesatuan. Oke, word grammar. Yang ini yang terakhir. Yang terakhir juga ini sama. Ini harus
Jelas ketika kita mau berbicara menggunakan suatu bahasa. Ini bahasa gampang. Contoh, itu contohnya. 1 kursi. 2 kursi. Yes. Beda S, beda arti. Meja 1. 2 meja. Oke, 2 meja tables. Di mana fungsinya? Di grammatical use. Cara penggunaan di dalam grammar, di vocab, tidak diajari. Makanya di sini materinya word grammar, kosakata dalam segi grammar. So ketika kita belajar vocabulary, jangan lupa kita juga belajar tentang grammatical use atau apa namanya, fundamental ya. Ya. Oke, selanjutnya gini nih kalau dibuat list. Oke, yang pertama word meanings. Ada meaning in context, ada sense relation. Ya. Ngerti maksudnya? Mungkin ada yang mau jelasin? Meaning in context atau sense relation. Arti dari konteks itu sendiri tambah menambah-nambahi. Yang kedua, sense relation. Berdasarkan pandangan kita, sudut pandang kita pribadi, berdasarkan kemampuan atau yang pernah kita baca dari beberapa ilmu yang kita pelajari. Kadang tuh kalian pernah baca nggak ketika suatu teks artinya begini, padahal menurut saya artinya lebih luas. Karena kita pernah mempelajari ini. Pernah kayak gitu? Pasti pernah. Karena apa? Itu namanya sense relation. Yang terakhir, yang selanjutnya word use. Penggunaan kosa kata. Ada metafor sama idiom, ada collocation, ada style sama register. Selanjutnya ada word information, informasi kosakata, ada part of speech, ada prefixes sama suffixes, ada spelling sama pronunciation. Ya iya, apa? Untuk memperjelas kosakata yang akan kita omongkan atau kita bicarakan. Word information. Kita harus pelan-pelan, pronunciation-nya harus benar. Die, cry, itu beda arti. Read, write, read, udah beda arti. Kalau pronunciation kita salah, maka yang memahami juga gak akan mengerti. Selanjutnya word grammar. Ada noun, hati-hati, ada countable noun, ada uncountable noun, ada verb complementation, ada phrasal verb. Yang terakhir ada adjective, adverb, dan position. Ini hal-hal dasar yang ada di dalam grammar waktu kita mempelajari sebuah vocabulary. Dan semua vocabulary yang kita pelajari atau tulisan-tulisan yang akan kita pelajari, semuanya kuncinya di sini. Word meaning, word use, word information, word grammar. Kalau kita mempunyai 4 kriteria ini, maka kita akan gampang mengerti atau mengenali sebuah tulisan yang akan kita baca. Ada pertanyaan? Oke, belum. Next. Oke, cara paling simple, the most easy, paling gampang untuk kita mengerti sebuah kosakata atau sebuah kalimat atau sebuah teks atau sebuah paragraf. Yang pertama, using dictionary. Kamus apa? Kamus yang lengkap. Jangan cari kamus yang 1 juta, 2 juta, 2 miliar. No, you may use John Ecole. It's enough. Kurang lengkap. Use Oxford Dictionary. It's combined to be one. No, it is enough. Sangat enough. Using dictionary. Kadang seseorang tuh gak tahu maksudnya, sok tahu, sok ngerti. Ada banyak, enggak maksudnya gini nih. Salah, coba cek kamus. Nih maksudnya kayak gini. Cek kamus Oxford Dictionary gimana artinya? Nih maksudnya kayak gini. Udah, berarti mereka ngertinya ya udah itu aja. Pokok jangan memaksa sesuatu yang belum kita ngerti tanpa berpacu sama yang namanya kamus dictionary. Yang kedua, using context, hubungan kata-kata. Yang terakhir, using glossary, daftar kata. Maksudnya apa? Ada beberapa kata-kata yang perlu kita hafalin. Ada beberapa kosakata yang perlu kita inget-inget. Dan ini kadang tidak ada di dalam kamus. Coba kasih contoh, ada nggak kosakata yang tidak ada di dalam kamus? Rata-rata ada, mesti. Kenapa? Itu namanya using glossary. Kita harus banyak menghafal, kita harus banyak mengingat. Fungsinya apa? 1, agar kita itu gampang mengerti sebuah tulisan atau kita itu gampang mengerti suatu bahasa. Bonus part, 6 tips meningkatkan kosakata bahasa Inggris oleh siapa? Kevin Avery, British Council Teacher. Oke. Yang pertama, apa? Read. Tips meningkatkan kosakata bahasa Inggris. Read. Baca.
Yang kedua, gunakanlah kamus dan ensiklopedia. Yes. Kita kalau ada tulisan nggak kita ngerti di nomor 1, gunakan kamus. Kamus apa yang saya bilang tadi? 2. John Ecole and Oxford Dictionary. Kenapa? Itu kuncinya. Di situ jelas. Ada cara bacanya nggak? Ada. So that gunakan kamus agar kita itu bisa meningkatkan kosakata kita. Yang selanjutnya, buatlah kamus sendiri. You know what does it mean? Yes. You may memorizing some vocabularies, and then after memorizing you write by yourself one by one. 1, 2, 3 kosakata yang kita buat, terus adjective tentang apa, noun tentang apa, yang berdasarkan yang kita hafal. Atau kita hafalin, habis itu kita ingat, tulis one by one. Tulis adjective, tulis noun, tulis verb, tulis. Fungsinya apa? Untuk kita sendiri agar kita mengetahui apa yang belum kita hafal. Jadi kita ingat, mereview enak, tinggal lihat ada yang belum kita hafal. Makanya di sini ditulis buatlah kamus sendiri. Use your own dictionary. Ini bahasa Indonesianya. Jadi kita boleh membuat kamus kita sendiri, gak apa-apa. Usahain kalau verb itu, kalau kata kerja ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3-nya. Jadi lengkap semuanya. Jadi apa yang kita hafal, kamus semua yang kita hafal sehari-hari, sudah kita praktekkan, langsung kita tulis dalam kamus keseharian kita sehari-hari. Gak apa-apa. Itu akan melatih otak atau daya ingat kita apa yang belum kita hafal. For the next is pelajari 1 kata setiap hari. No, ini terlalu sedikit, minimal 10. 10 kita pelajari, habis itu kita praktekkan. Praktek secara spoken or secara written. Prakteknya secara nulis atau secara kita ngomong atau berbicara langsung. Karena kenapa? Kalau kita hafalin 10 kosakata langsung kita praktekin, dijamin akan ceket. Ya, dijamin akan ceket. Beda, you are memorizing some vocabularies, only memorize and you do not practice about it. Besoknya bakal hilang. Besok ngafalin lagi 10 kosakata lagi. Lusa ngafalin lagi 10 kosakata lagi. Tapi kita gak pernah praktek. Gak pernah kita dibuat tulisan atau gak pernah kita buat berbicara untuk latihan ngomong sama teman kita. No. Week after this akan hilang. Kalau gak percaya coba. Tapi beda kalau kita hafalin, praktek, ceket. Nanti kalian bolehlah kita praktek sendiri, hafalin sendiri. Yang terakhir, yang kelima, gunakan permainan. Kadang ada beberapa game yang bisa meningkatkan kosakata kita. Contoh, ada game apa? Oke, spelling. Apalagi? Or maybe there is a game like ular tangga, we call it scramble. Kalau zaman saya dulu namanya scramble. Atau ada puzzle game. Ya, ada ya. Atau matching wood. Ada ya. Ada matching wood. Matching wood tuh buah, nanti kosakatanya disebarin ke teman-teman, suruh cocokin. Ada. Atau kita lebih meningkat lagi karena kita kelasnya sudah beda, bukan anak kecil, menjadi sebuah kalimat. Nanti kita cocokkan matching wood, atau kita bisa pakai matching game, atau puzzle. Ada beberapa kosakata yang kita hilangin, taruh sedikit kosakata terus kita lengkapi. Atau apalagi satunya spelling. Yes, apalagi pokok banyak bermacam-macam cara untuk kosakata agar cepat kita ingat dan cepat kita tangkap. Bermacam-macam caranya. Game terutama yang paling gampang. Game, nyanyi, tapi yang paling gampang rata-rata based on the research, game can improve student vocabulary. Dari beberapa teori sudah menyatakan bahwasanya game sangat membantu meningkatkan kosakata. Jadi nanti kalian bisa menggunakan game sama teman-teman kalian, bisa menggunakan game apapun itu, yang penting tujuannya satu, untuk meningkatkan kosakata kita. Yang terakhir, terlibatlah dalam percakapan. Artinya we have to be fussy. We have to be fussy, cerewet. Cerewet bukan dalam segi arti non positif. Cerewet dalam hal yang positif. Ketika temennya ngomong bahasa Inggris, we try to join to speak with them. Gak apa-apa. Try to be fussy. Fungsinya apa? Ya, kosakata kita yang sudah hafalin, biar kita buat latihan. Tujuannya apa? Yaitu biar speaking kita lebih lancar, kosakata kita lebih cekat. Terlibatlah dalam percakapan. Kalau menulis sendiri, gak mungkin kita terlibat dalam menulis. So, dari semua itu nanti kita praktikkan di rumah,
di kamar atau sama teman-teman kita, insya Allah this is the way kosakata bahasa Inggris kita akan berjalan lancar. Oke, I think that all for today. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Oke, what is vocabulary? Some. Oke, I want Fitri. Gimana caranya kita agar kosakata yang kita hafal gampang diingat atau cekat dalam pikiran kita? Gimana caranya, Fitri? Oke, for the first itu kita bisa baca dan baca. Jadi kalau misalnya pengen bahasa vocabnya itu bagus, terus kita bisa apply-nya di daily activity-nya kita harus sering baca supaya banyak pengetahuan tentang vocabulary kayak gitu. Yang kedua itu ada gunakan kamus dan ensiklopedia. Nah, jadi kalau misalnya kita confused karena some words yang bikin kita kayak nggak tahu artinya, kita bisa open dictionary dan selain itu bisa juga open ensiklopedia kayak gitu. For the third itu buatlah kamu sendiri, misalnya kayak kita waktu memorizing itu write down like maybe 10 or 20 vocabs di bukunya kita supaya kita ingat, kalau kita lupa kita bisa open lagi vocab yang udah kita tulis kayak gitu. Terakhir itu ada terlibat dalam percakapan. Jadi walaupun kita udah memorizing kayak banyak vocab, but we don't apply it in our daily, itu biasanya we got nothing, nggak bakal inget, bakal lupa. Jadi usahakan untuk terlibat dalam percakapan, even though itu cuma one sentence or two. Yang penting kita terlibat dalam percakapan itu. Oke, thank you Fitri. For the next questions, ada yang mau jawab? Siapa? I will. Oke, Chelsea. Okay. Chelsea, the question is, what does formation means? Okay, here which I got from that word formation is about the grammatical value that it's about. Okay, for the example like die word, it can be a verb, it can be verb adjective or be noun. For the example there, yeah, for the first is daya, it's like die, it's the meaning is mati. But it can change to like dead, it can be sudah mati, dying, it's the adjective, it means become the adjective. Then other words like run, become running, run, as that, yeah. So it's the point is about grammatical value. That's the answer, sir. Okay, thank you Chelsea. Give plus for Chelsea. I think enough for the class today ya. Yeah. Sebelum kita akhiri, dapatkan pelajaran kita pelajari hari ini? Yes. I hope you practice your vocabulary every day agar kalian kosakatanya bisa cekat dalam pikiran kita sehingga bahasa kita, speaking kita bisa berjalan atau speak secara fluently. And I think that's all for today. Thank you very much for the time. And Fitri, close please. Let's close our teaching and learning program today by reciting Kafaratul Majlis together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.